بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Syekh Sanusi, ya. Kata Syekh Imam Sanusi, radhiyallahu anhu, wa amma burhanun wujubul wahdaniyati lahu ta'ala wa li'annahu law lam yakun wahidan satu lam itu ya, lazama alla yujada syai'un minal alami lizumi ajzihi hina idzin. Dan adapun tanda wajib wahdaniyat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena bahwasanya jikalau tiada esa, laulam yakun wahidan, kalau tidak esalah, lazama pastilah, tidak dapat suatu daripada alam, pastilah lazim, gitu ya, pastilah, ya. Sudah cocok nih ya. Itu satu ya. Wahidan lizama itu alla yujada syai'un minal alami lizumi, ya, lizumi ajzihi hina idzin. Adapun tanda wajib wahdaniyat bagi Allah Ta'ala, karena bahwasanya jikalau tiada esa, tiada ada esa, niscaya bahwa tidaklah dapat suatu daripada alam ini. Kalau tidak Allah itu zat maha tunggal, tak ada alamnya. Pasti yang satu buat begini, satu buat begini, begitu ya, tak cocok.
satu, lebih pula satu yang mengatur. Tapi kita katakan esa satu sama dia itu. Tapi kita berbicara satu dan esa ini tertuju ke Tuhan. Tuhan kita, bukan Tuhan yang lain. Tuhan kita ilahul haq, Tuhan yang lain ilahul batil. Jadi jangan kita berdebat masalah esa sama satu. Esa itu pun bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Sanskerta. Cuma biasa dulu esa kata orang kan. Esa satu sama lain itu. Wahid sama lain itu dia. Cuma saja kalimat itu kita tuju kepada Tuhan kita. Sama dengan begini, banyak orang mengatakan tidak mau dia menyebut kalimat sembahyang, sholat. Apa sembahyang itu? Sholat. Tidak bodohnya itu. Sembahyang kita tuju ini bukan sembahyang macam kafir tuh. Sembahyang menurut syariat kita. Itu aja itu kan sembahyang. Kalau menurut pemikiran mereka sembahyang, sembah sang yang widi, ya no orang tuh. Kita kan tak begitu. Sembahyang maksud kita itu sholat. Sholat menurut kita itu ya nur syara lah. Apa itu makna sholat? Itu kan? Makna sholat? Ya. Apa makna sholat? Fikih, dalam fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiratil ihram wa mukhtamatun bitaslim bisyara'itil makhsusah. Fikih, ya kan? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi sembahyang, sholat sama gitu ya. Karena lazimlah lemahnya pada ketika itu, yakni adalah terdahulu wajib umum qudrat Allah Ta'ala dan segala mungkin. Jadi kalau tidak esa, kalau tidak wahdaniyat dia, berarti ada kudrat yang lain. Nah gitu ya, ada kudrat yang lain. Mustahil lah ya, tidak ada. Karena apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, apa saja di antara keduanya, khuliqa, dia yang telah menjadikan. Nah ya, dia yang telah menjadikan, dia yang telah khalaqa ya, dia telah menjadikan kan, khuliqa, khalaqas samawati wal ard, dia yang menjadikan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Kemudian dapatlah kita simpulkan bahwa apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya adalah bekas qudrat Allah Ta'ala. Artinya bekas itu apa? Allah lah yang menentukannya. Allah yang menentukannya, Allah yang mengadakan, Allah pula lah yang mentiadakan. Maka yang lalu kan, wahdaniyat ini esa Allah Ta'ala menafikan beberapa kam. Berapa kam? Berapa? 67. Menafikan beberapa kam. Apa dia? Menafikan kam mumpasil pada zat. Terus menafikan kam mumpasil pada sifat. Ya.
kam muttasil pada zat, menafikan kam mumpasil pada sifat, menafikan kam muttasil pada sifat, baru menafikan kam apa terakhir pada af'al. Iya, 5 kan? 4 kali lupanya. Ya. Jadi udah dapatlah makna menafikan 5 kam ni. Dapatlah kesimpulan wahdaniyat itu. Ya. Kesimpulan wahdaniyat esa Allah Ta'ala. Di mengaji ni kita, kalau madrasah itu kan tak begitu. Kita hanya menghafal wujud, qidam, baqa. Itu pun 13. Ya kan? Udah lanjut lah baru tambah madrasah dulu. Dah. Maka jika kita takdirkan ada maujud yang lain ya, daripada kudrat Allah Ta'ala itu atas sesuatu yang mungkin, barang yang mungkin ada ia, seumpama barang yang pada Tuhan kita Jalla wa Azza, banyak kan didomir ini bahasa ini ya. Itu juga putar bahasa ini. Niscaya lazimlah tatkala ta'lu demikian sesuatu itu 2 kudrat. Jadi kalau kita simpulkan, kalaulah ada yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala, berarti disimpulkan ada 2 kudrat. Begitulah dia ya, ada 2 kudrat. Kalau ada 2 kudrat tak kah? Satu nantu ke malam, satu nantu ke siang. Bertengkar orang tu umpamanya. Tidak ada korban makhluk ni, umpamanya lah begitu. Ini mustahil kan? Mustahil. Tidak ada suatu kudrat apapun selain kudratnya Allah Ta'ala yang mengadakan, yang mentiadakan. Kalau di kitab Majmu' tu ya, Aqidatul Awam yang pertama tu, di sana tu tentang masalah kudrat Allah Ta'ala harus itu jelaskannya tuh ada 8 lah. Itu banyak tuh. Ijad, i'dam, tarzik, itu kan. Bahwa tidaklah dapat suatu dengan keduanya daripada alam ini, karena lazimlah atasnya itu daripada tahsilul hasil, atau ada asar ya, atau ada asar yang 1, 2 mu'athir, ada bekas perbuatan ya, yang bekas perbuatan satu ini dibuat oleh 2 yang memberi bekas, 2 yang menentukan. Tak mungkin ya, mustahil. Karena masalah kita itu difardukan umpama al-jauharul firid yang tak dapat lagi dibagikan akan dia. Kalau dibahasakan al-jauharul pardi, kita baca al-jauharul firid. Kalau tulisannya al-jauharul pardi, jauharul firid. Kalau dulu apa disebut waktu Pak Ustaz? Apa kata yang turun baca ini? Ayah sama kan? Jauharul pardi tulisannya ya, dibaca jauharul firid. Diringkas kebacanya. Atau jauharul firid sama ya. Jadi kalau kita ke sekolahnya apa nih? Molekul. Jauharul firid molekul. Kalau bahasa sekolahnya, molekul itu kan yang tak bisa dibagi lagi menurut kita. Begitu. Allah Ta'ala Tuhan kita bukan itu. Walaupun dia jauharul firid sekalipun itu sesuatu, sedangkan Tuhan kita bukan sesuatu.
Tuhan kita bukan sesuatu, Tuhan kita yang menjadikan. Itu dia. Jadi Tuhan kita menjadikan sesuatu. Dia bukan sesuatu dan bukan dari sesuatu dan bukan melahirkan sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang tak dapat dibagikan akan dia, maka tak dapat tiada, mustilah daripada lemahlah keduanya. Kalau dua kudrat lemahlah itu, ya. Bahwa tidak dijadikan suatu daripada alam atau lemah sama sesuatu dua kudrat. Jika dapat pada satu kudrat tiada lainnya, dan lazimlah daripada lemah salah satu lemah tolannya itu, karena bahwasanya ia sepertinya, ya, apa tuh? Benar. Tunggu, di mana dia tadi? Jika dapat pada satu kudrat tiada lainnya, dan lazim daripada lemah salah satu lemah tolannya. Iyalah, kalau dua ada pasti salah satu lemah, mustahil. Karena bahwasanya ia apa itu? Sepertinya, ya. Dan apabila lemah keduanya pada satu mungkin, niscaya lazim lemah keduanya. Ya, kalau salah satu lemah, lemahlah keduanya. Ini bisa buat yang satu, ini tak bisa. Kadang-kadang ini bisa, tak bisa. Berarti kudrat kuasa pun salah satu, berarti lemahlah kedua-duanya. Begitulah kalau ada dua kudrat tuh, ya. Kalau ada dua kudrat, jadi begitu luasnya lah Imam Sanusi memaparkannya. Jadi makanya orang-orang sekarang ini menolak kaji begini, kenapa katanya? Rumit kali gitu, panjang kali. Yang udah sah sajalah sudah. Oh, kita nggak begitu, ya. Sampai sedetailnya supaya apa? Yang khawatir nanti ini syirik khafi itu datang begitu. Syirik yang tersembunyi itu. Makanya kalau hanya mengandalkan tiga rukunnya, ya, tauhid mereka itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sempit kali itu. Ya, tak bisa itu. Ya, kita tak pakai seperti itu, terlalu ringkas. Mendetail pun begini, tapi cukup mudah disampaikan ulama itu. Maka kalau pesan guru kami dulu, kalau kita ngaji banyak tempat, harus ada tauhidnya itu bidayatul hidayah. Itulah formulanya itu. Bidayatul hidayah itu, kalau sudah mudah kita, mudahlah ke ad-durus samin nih. Kalau sudahlah kita ad-durus samin nih agak lancar kita memahamkannya, mudahlah kita aqidatun najin. Ya, tiba-tiba ngelompat aqidatun najin, buntu lautak dengan bahasanya susah. Nah, memang aqidatun najin ini mutlak, dia mengikut kepada umul barahin, bahasanya itu lebih sulit. Nah, kalau fikih, kalau sudah ada ujungnya fatoni dan fatoni, itu kalau kata guru-guru kita dulu susah, agak payah. Makanya kalau ngaji guru tuh lebih senang dia sabilan, lebih mudah bahasanya. Kalau sudah nanti matlaul badrin, dia hampir sama dengan al-majalisus saniyah, fikih. Kemudian apalagi bughyatut tulab, ya, bughyah itu agak rumit bahasanya. Makanya sabilal tuh kifayatul muhtadi, itulah dia apa-apa diulang-ulang begitu.
karena tiada ada perceraian antaranya. Demikian itu melazimkan mustahil, ya. Ada segala makhluk ini daya itu mustahil karena menyalahi pendapat oleh panca indera yang 5. Maka apabila lemah keduanya dengan ittifaq, dengan sepakatlah, maka lemahlah keduanya serta bersalah-salahan, ya. Terlebih umat nyatanya. Maksudnya apa umat nyatanya? Amat nyatanya, terlebih amat nyatanya. Maka nyatalah kita ketahui bahwa tidak memberi bekaslah bagi kudrat kita itu pada satu daripada segala perbuatan yang ikhtiariyah. Karena tidak ada kudrat itu yang menyamai kudrat Allah Ta'ala, ya. Hanya kudrat Allah Ta'ala itulah yang menentukan. Maka selain kudrat Allah tidak ada yang menentukan, tidak ada yang beri bekas. Jadi kalaulah ada nanti dia bersedikit terlintas di hatinya saja ada perbuatan selain Allah itu menentukan, ada silah dirusaknya. Aku kalau tak ku makan ubat nih, ini dia. Kalau rusak kan, ya rusak dia. Ini kan cerita tentang keakuan ini. Usah kebagian. Ibaratnya orang sholat tak mengaji. Usalli fardhas subhi, salli fardhas subhi, ajakku sholat fardu subuh. Sebatas dia tahu itu, tak mengaji ketuhanan lagi. Jadi kalau semasa hidupnya itu dia memandang aku, sembahyang aku, ini rusaknya tuh. Tapi ketika dia mengaji, pahamlah dia keakuannya ini yang didudukkan tuh tak lagi duduk, tak lagi tegak keakuannya, tapi keakuannya itu diakukan, berarti ada yang nolongnya. Jadi yang nolong itu pun perbuatan kodrat yang Allah berikan pada makhluk itu pun tak boleh kita katakan bahwa itulah yang menentukan. Ya. Nanti tentang itu ada pembahasan pada kitab Bidul Hidayah itu. Seharusnya apa? Allah Ta'ala itulah yang menentukan, yang berbuat, bukan kudrat, bukan yang Allah berikan sama kita ini. Itu masih ada lagi jahilnya kita di sana, apalagi sampai dianya, akunya. Itu dia. Jadi memilih di hati ini kita minta pertolongan Allah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Itu dia. Jadi sehingga tidak ada lagi tergambar di hati kita tuh keakuan kita, ya, keakuan kita nih. Jadi maka orang yang di makam mubtadi mutawassit pun sekali dia masih ada sedikit keakuannya itu, beranjak kepada makam muntahi yang seharusnya menghilangkan keakuan-keakuan. Karena Allah, dikarenakan oleh Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa kitabnya, dalam kitab Kasbul Asrar itu apa katanya? Araftu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Artinya kalau tak dikenal ke Allah kita dengan dia, takkan kenal kita dengan dia. Jadi kitanya aku di mana? Aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Jadi aku ini dengan Allah Ta'ala itulah. Itu dia, ya. Jangan ada akunya berdiri tunggal. Kalau aku yang berdiri nanti itu, maka jatuhlah kepada syirik nanti dia. Situlah di dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu di awal itu bisa kita ikuti. Tugasnya bukan main Syekh Nafis itu menjelaskannya tentang kelalaian makhluk sedikit saja dari Tuhannya dihukumkannya kafir. Tapi kita tak diperintahkan guru kita ngaji Ad-Durrun Nafis, ya. Kenapa tak diperintahkan kita? Karena dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu di akhir-akhirnya nanti ada memuat
dimasukkan sedikit ya pemahaman kitab Tuhfatul Mursalah. Apa isinya? Martabat 7. Yang di YouTube Martabat 7 ini dengar ya. Kesok-sokan handalan kali itu. Ustadz muda buka Martabat 7. Sedangkan Syekh Abdullah Al-Fatoni saja ratusan tahun yang lalu begitu alimnya, waraknya, dia saja berkata, masaku ini saja pun tak ada yang ahli lagi untuk membuka Tuhfatul Mursalah ya, kitab cerita Martabat 7 tuh. Apalagi saat ini kan berani-beranian tuh iktikad nih, kalau salah sikit kafir kita, kalau fikih salah kita bisa diulangi. Dengannya wa sembahyang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Selesai sembahyang panggil ni wa, demikian wa, baca wa begini tukar wa tu sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Salah fikih bisa dirubah. Nah, itu. Tapi kalau i'tikad nih, makanya banyak penengkar orang tuh tak tahu dia dalil, tapi kalau bercerita jago dia. Coba dilawan, perhati bangnya, dia dalil tak tahu, salah pun kadang baca. Tapi ketika dicerita ketuhanan nih, macam dia handal gini begitu. Nah ini dia kadang-kadang begitu ya. Ini i'tikad, hati-hati ya. Nah, kemudian dan jikalau tiada niscaya lemahlah, lazimlah lemah kudrat Tuhan ya. Dan jika tiada niscaya lazimlah lemah kudrat Tuhan kita, maka wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang menjadikan bagi segala hamba itu kudrat atas perbuatan mereka itu yang ikhtiariah, disertakan dia ya. Jadi ketika kita berbuat tuh, Allah memberikan kudrat kepada kita. Nah, kan kuasa kuat sama kita. Tapi jangan kita mengiktikadkan kuat yang Allah jadikan itulah yang menentukan. Salah. Nah, salah. Seharusnya apa? Yang menentukan Allah Ta'ala, kita berbuat disertakan dia. Nah, jadi ketika kita berbuat, hati kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itulah yang menentukan. Nah, itu dia. Hilanglah keakuannya. Ya. Dan tidak memberi bekas, artinya tidak menentukan padanya, hanya memberi bekas itu kudrat Allah sendirinya. Jadi bukan berarti kudrat yang Allah berikan itu yang menentukan kan. Dan kudrat yang baru itu didapat akan segala af'al yang ikhtiariah padanya. Tiada dengan dia seperti api yang dibangsakan ya, disembah kepada menghanguskan ya, nyata hangus sebab berjumpa dengan api. Tiada dengan api itu yang menghanguskan, hanya Allah yang menghanguskan sendirinya. Dijadikanlah adat angus. Adat angus itu pada api, bukan hak sebenarnya ya, karena adatnya yang namanya api itu menghanguskan adatnya, tapi namanya adat sah, berulang-ulang sah, berhenti. Adatnya yang namanya api bisa menghanguskan, berarti Allah juga tentukan dalam adat ini ya. Allah tentukan dalam adat nih, sahkah api itu menyejukkan? Sahkah? Sah saja. Nabi Ibrahim
masukkan ke dalam api, apa jadi? Dingin, dingin dia. Ya, dingin dia. Cuma nanti kakek pulang, jangan kakek pulang. Ya narukuni bardan, sejuk api seperti api membakar Ibrahim, begitu pula api ini membakar aku. Coba buat otak kuhab tuang kampungnya. Tidaklah. Itu dia. Ya. Adanya terbakar karena adanya api-api, itulah yang bakar. Hakikatnya bukan api itu bakar, tapi Allah menentukan. Ada yang terbelah karena adanya pisau-pisau, itulah yang membelah, tapi hakikatnya bukan pisau membelah, tapi Allah itu menentukan. Seperti Nabi Allah Ibrahim memotong Nabi Allah Ismail. Tuh. Pulang hakikat. Ya. Jadi makanya ahli fikir itu kan bermunculan. Tapi ahli fikir itu mereka agama tuh yang berkeputar-putar, difikirkan, di akal-akalinya, yang menyalahkan i'tikadnya, ya, menyalahkan i'tikadnya. Jadi makanya dulu guru kita tuh tegas dia, jangan tuntut kebal-kebal tuh, nukarkan i'tikad gitu, jangan rusak. Kalaupun ada seperti itu, ya anggap saja itu pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala, jangan nyalah-nyalah. Ya. Makanya kita Syekh Sumatrani, ulama Sumatera, dengan Kalantani, ulama Kelantan, mereka itu bersatu. Apa kata mereka? Kitab yang ditolak tuh Kashful Asrar, itu jangan gitu. Ya. Karena bisa merusakkan i'tikad. Ulama Kelantan, ulama Sumatera, dikatakan ulama Kalantani wa Sumatrani. Berarti ada ulama Sumatrani dulu dan ulama Kelantan dari Malaysia. Mereka itu menegaskan menolak kitab Kashful Asrar. Dan salah satu lagi ada Sil Asrar, mereka tolak itu karena di dalamnya itu bisa merusak. Rupanya cakap ulama itu tak salah. Di tempat kami itu udah meninggal, udah lama. Saya baca kitabnya, ada orang kita Jawa, dia membuat sebuah tariqat sendiri, namanya tariqat ruhaniyah. Memang nampak memang kelebihannya, tapi kelebihannya apa sekarang? Jadi ketika itu dibuatnya sebuah buku dengan tulisan tangan. Saya baca awal kitab yang ditulisnya itu terus tangan dia, tebal bukunya terus. Sama seperti Kashful Asrar, tetapi sana dipecahkannya, diuraikannya tuh. Itu dia. Jadi kalau kita lihat, oh sinilah rupanya, maka ulama dulu itu melarang, rupanya bisa dibelokkan orang pemahamannya tersebut. Dan ada pemahamannya itu memang rancu yang memang harus dikaji betul oleh orang-orang yang ahli. Langsung ulama Kelantan itu melarang spontan. Itulah kata guru-guru kita terdahulu, ya, yang pernah saya dengarkan nasihatnya, itu jangan dipegang. Karena mereka mengasali. Jadi rusak bicara kudrat Allah Ta'ala, rusak berbicara wahdaniyat Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, kenalah akan Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasaduh. Siapa kenal Tuhannya, binasalah wujudnya. Adapun diri itu terbahagi tiga, ada diri terdiri, diri terperi, diri sebenarnya diri. Di aslinya, adapun diri terdiri sifatnya wujud Adam, diri terperi dari ruh Muhammad, maka dikatakan Adam tubuhku, Muhammad nyawaku. Di aslinya terus kerusakan.
Ini dia. Jadi begitu kita tak usah diikutin. Makanya kalau tidak kita betul-betul mengaji, duduk, tak dapat tuh nanti. Ikut saja kita. Bahkan dalam kitab Miftahul Jannah karangan Syekh Muhammad Thayyib itu lagi ada beberapa hal yang harus ditelaah dengan betul-betul. Kalau tidak nanti banyak salah, seperti orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, takut dibacanya. Kenapa? Ada 7. Begitu kan? Jadi rasa dibacanya hirrah. Itu dia. Nih ya. Ya. Iya, itu bukan makam kita tuh ya. Jadi kita ini hanya bertawasul yang diajarkan nanti beda-beda ya. Para ulama ahli hukama itu beda-beda mereka. Kita makamnya makam syariat aja tawasulnya. Ya. Tawasul dalam bacaan syariat tawasul banyak juga orang tak paham nih. Ila hadratin nabiyil mustafa, itu bukan tawasul tuh ya. Apa namanya itu? Itu bukan tawasul, itu namanya hadiah. Tawasul itu Allahumma inni as'aluka, aku ingin mohon kepadamu ya Rabb. Apa nih sekarang? Dengan Nabi, binabiyika, itu tawasul. Maka bisa Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika wa tasaf'indaka bisalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tawassul ya. Banyak orang kata tawassul itu tak tahu dia mana tawassul itu ya. Cuma kita syariat begitu. Beda makam hukama diceritakan itu ya. Baik. Kemudian adapun dalil qudrat dan iradah dan ilmu dan hayat, firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas setiap sesuatu itu amat kuasa, dan dialah Allah, dan dialah Allah ya. Firman Allah lagi, fa'alul lima yurid ya. Fa'alul lima yurid, Allah Tuhan kita yang memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa alimun bidzatis sudur, yaitu Allah yang amat mengetahui dengan barang yang dalam dada. Jadi Allah yang tahu apa di hati ya. Apa yang di hati, sudur katanya, karena banyak nama qalbun ni banyak ya. Ada qalbun, ada fuad, ada lubun, ada sadrun. Makna itu sama-sama hati, cuma beda fungsinya, beda-beda dia ya, beda-beda. Dan lagi firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserah, bukan berserta, berserah, serta katanya, berserah
olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini salah satu amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang dibacanya menolakkan bala yang merusak, yang memperkuatkan hati supaya yakin apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, ini semua terbit dari kudratnya Allah Ta'ala. Jadi ulama dulu mengamalkan kaji dia. Ya. Karena di awal munajatnya, takhassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankumus su' bi alfin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian masuk kita dalil akli, ya, dalil akli seperti kata Syekh Sanusi lagi. Jadi, yang lalu kita kira apa ya, wahdaniyat ya. Wa amma burhan wujubil, itu ya, bukan wujub tapi wujubil wahdaniyati. Bahwa seperti kita wa amma burhanu, berikutnya wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati. Penjelasan masih ini ya, ulul akli. Kita baca sedikit ya. Dan dalil akli itu seperti kata Syekh Sanusi, wa amma burhan wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati wa li'annahu lawin tafa, atau law intafa diwasalkan, lawin tafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Adapun tanda wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradah dan ilmu dan hayat, maka karena bahwasanya jikalau ketiadaan sesuatu daripadanya, yang jikalau tiada suatu sifat daripada sifat yang empat itu, niscaya tak dapat. Nah, yang empat yang tadi itu ya, niscaya tiada dapat suatu daripada segala yang baharu, karena orang yang lemah atau tergagah atau yang jahil atau yang mati tak dapat, tak bisa menjadikan sesuatu, ya, atau mengadungkan dia, mentiadakan dia. Maka ta'alluq kudrat itu terhenti atas ta'alluq iradat, dan ta'alluq iradat terhenti atas ta'alluq ilmu, dan ketiga-tiga terhenti atas bersifat zat itu dengan apa? Hayat Allah Ta'ala. Makanya hayat itu sebagai syarat. Maka jika tiada, niscaya menafikan ketiga sifatnya. Dan jika ketiadaan ilmu menafikan ia akan kudrat dan iradah, dan jika ketiadaan iradah menafikan akan kudrat. Yakni saya pada bicara tasawur kita jua, ya, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian itu melazimkan ada dahulu, kemudian yang melazimkan baharu. Itulah dalil aklinya. Jadi empat sifat yang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Keempat ni mesti ada katanya. Karena semuanya takluk kepada hayat. Itu dia. Cukuplah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada pun dalil sama. Kita hari ini satu kitab aja lah ya. Wallahu a'lam. Ada yang apa, percuk sana ada hajat orang. Ada yang bertanya, silakan. Boleh pertanyaan yang lain. Ada undangan dia.
Ada yang bertanya? Ada ya? Baik, Bapak Ibu, ini ada undangan acara Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Mana bacanya nih? Tak pernah saya baca. Jadi buka ini. Yang ngundang nih pihak laki-laki perempuan? Bapak Hadi Hidayat dan Suryana. Ibu mana? Oh, ibu ini, ya. Mengundang kita. Alamat rumahnya ini resepsinya di Jalan Kolonel Yosudarso, kilometer 13,5, Masjid Jami Simpang Atap Mertu. Oh, sini. Ya. Udah tahu kan Bapak Ibu? Udah tahu tempatnya? Ya. Insya Allah datang ya, kita semua ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا عملا اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.